Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar materi fisika di kelas 11. Untuk pertemuan hari ini mungkin kita akan lebih ke pembahasan contoh soal ya untuk bab kesetimbangan benda tegar. Mudah-mudahan setelah pematerian sebelumnya dengan contoh soal yang hari ini akan kita bahas, mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kalian ya tentang apa itu kesetimbangan benda tegar. Sebelum ke soal, perlu diingat bahwa benda tegar itu adalah benda yang dihitung ukuran dan masanya, itu ya, volume dan masanya. Kemudian disebut dengan setimbang. Itu memiliki dua arti. Kalau setimbang statis berarti benda itu benar-benar diam atau memiliki kecepatan 0, sedangkan jika setimbang kinetis berarti itu memiliki kecepatan konstan. Nah, untuk pembahasan saat ini yang disebut dengan kesetimbangan di sini adalah kesetimbangan statis, yaitu yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Nah, untuk mencapai kesetimbangan statis ini maka diperlukan dua syarat, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Bukan berarti tidak ada gaya, bukan berarti tidak ada torsi, tetapi jika kita jumlahkan secara keseluruhan pada sistem, maka jumlah dari gaya dan jumlah dari torsi itu harus sama dengan 0. Itu ya, teman-teman. Kita mulai ke soal yang pertama. Di sini Ibu punya soal yang pertama. Di sini Ibu punya sebuah batang nih yang menempel pada dinding, kemudian di salah satu ujungnya itu diikat suatu beban seberat 20 Newton. Nah, karena dia benda tegar nih, batang ini juga memiliki massa yaitu sebesar 10 Newton. Kemudian diketahui juga kalau panjang dari batang ini adalah 40 cm ya. Nah, kalau tidak ada tali yang menarik batang, maka si batang ini akan bergerak ke bawah ya, akan berputar ke bawah searah jarum jam. Nah, tetapi karena dia mendapatkan tali, maka sistem ini menjadi setimbang statis ya. Nah, yang ditanyakan adalah jika sudut yang dibentuk oleh tali T dengan batang adalah 37 derajat, maka besar tegangan tali adalah. Nah, jika sistemnya seperti ini, berapakah sih tegangan tali yang terjadi pada ini nih, pada T ini ya. Ingat, karena tadi kalau tidak ada tali dia akan berotasi ya. Dan si tali ini menyeimbangkan rotasi yang ke bawah, jadi setimbang, maka rumusnya adalah sigma torsi harus sama dengan 0 ya. Jadi ini tuh keseluruhan harus sama dengan 0 torsinya karena tidak ada perputaran ya. Torsi ada, cuman jumlahnya harus 0. Nah, di sini kita lihat ada berapa gaya ini yang bekerja pada sistem ini. Ini ada di bawah ya. Yang pertama dari batang. Dari batang ini kan punya massa. Nah, kalau massa kemudian kena gaya gravitasi, maka akan menghasilkan gaya berat yang arahnya ke bawah ya, menuju pusat bumi nih di sini. Kita sebut dengan WB atau gaya berat pada batang. Kemudian di sini juga ada beban yang digantung pada ujung batang. Oke, sama ini juga punya massa dan punya gaya berat. Kita sebut dengan WB. WB-nya besar. Gaya berat beban. Kemudian ada gaya lagi yang arahnya menyamping ya. T ini nih menyamping. Karena menyamping seperti ini, maka tugas kita untuk memproyeksikan terlebih dahulu ke sumbu X dan sumbu Y. Berarti ke bawah dan ke atas ya, horizontal dan vertikal. Nah, karena gaya yang horizontal ke sini, kalau dia sejajar dengan batang, maka tidak akan menghasilkan torsi ya, alias torsinya 0. Ingat, segala gaya yang mengarah langsung sejajar, mengarah langsung ke pusat rotasi, maka
torsinya itu sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu menghitung untuk gaya yang lurus ke bawah, yang horizontal. Kita cukup menghitung gaya yang vertikal aja nih, vertikal yang tegak lurus ya. Gitu. Nah, karena dia menjauhi sudut atau dia tuh menjadi depan gitu ya, jadi sisi depan. Ini sisi depan, maka gunakan rumus T sin 37 derajat gitu ya. Awalnya T aja karena dia diproyeksikan ke sumbu Y, maka dikalikan dengan sin. T sin 37 derajat. Nah, dari sini kita punya 3 gaya. Yang pertama tadi dari batang, yang kedua dari beban, yang ketiga dari tali yang sudah diproyeksikan ke sumbu Y. Tinggal kita perhatikan positif dan negatifnya. Ingat untuk keseragaman, torsi yang arahnya berlawanan arah jarum jam, maka kita gunakan tanda positif. Ini kan sana ya, positif. Kemudian untuk torsi yang arahnya searah jarum jam, maka kita gunakan tanda negatif. Gitu. Masih ingat rumus torsi? Torsi adalah gaya dikali dengan lengan gitu ya. Nah, kita akan coba masukkan masing-masing. Kalau yang di sini yang pertama kita masukkan adalah yang beban dulu nih. Berarti gaya berat beban, gaya dikali dengan jaraknya lengannya, yaitu dari jarak A ke B gitu ya, A ke B. Nah, karena dia searah arah jarum jam, maka gunakan tanda negatif. Kemudian lagi ini ada gaya berat dari batang, WB kecil. Lengan yang digunakan AO ya, setengah dari panjang batang. Panjangnya 40 berarti lengannya 20 cm atau 0,2 meter. Sama ini juga kalau kita lepaskan talinya, maka si batang akan berputar searah dengan jarum jam. Makanya gunakan tanda negatif. Yang terakhir ke atas. Nah, ini menyebabkan torsi yang berlawanan, maka kita gunakan tanda positif ya. T sin 37 derajat, kemudian lengannya dari A ke B. Gitu. Nah, kayak untuk angka-angkanya bisa kita langsung substitusi aja gitu ya. Nah, dari sini kan ini totalnya harus sama dengan 0. Ini ibu lupa menuliskan ini harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian hitung pakai perhitungan matematika biasa, kalian dapatkan kalau T itu sama dengan 41,67 Newton. Ini berarti tegangan tali yang miring ini ya, yang menahan si batang ini menegang sebesar 41,67 Newton. Soal yang kedua. Sebuah bola besi dengan massa 6 kg diikat oleh 2 buah tali dengan sudut masing-masing 30 derajat. Jika gravitasi 10 m per s kuadrat, hitunglah tegangan pada kedua tali tersebut. Oke, pada soal ini kita ilustrasikan pada gambar di samping nih. Ini ada tali. Oh, ini ada beban digantung pada tali seperti gambar. Talinya tuh ada 2 ya, ada nyamping kanan, nyamping kiri. Tetapi dengan atap dia membentuk sudut 30 derajat, masing-masing 30 derajat. Nah, yang ditanyakan, berapakah tegangan tali yang terjadi di kedua tali tersebut gitu ya. Untuk rumus kesetimbangan yang kayak gini, kalau kita uraikan sebetulnya panjang banget. Ibu coba pakai rumus cepatnya ya. Jadi si gambar ini tuh, ini kalau kita ambil tengah-tengahnya nih, yang titik tengah ini, tumpuan dari tiga garis. Kalau digambarkan tuh bisa disederhanakan kayak gini nih. Jadi itu ada 3 gaya, ada tali yang nyamping ke sini kita sebut F1, nyamping ke sini F3 itu ya, yang ke bawah F2. Kemudian dari masing-masing tali ini membentuk sudut ya. Sudutnya bisa sama, bisa juga berbeda. Tergantung nanti informasi dari soalnya gitu ya. Nah, untuk mencari perbandingan gaya dari masing-masing tali gitu ya, garis F1, F2, F3 bisa kita hitung nih perbandingannya pakai rumus ini. Nah, biasanya itu rumusnya adalah gaya dibagi dengan sudut yang ada di depannya. Contoh nih, ini kan F1 ya. Nah, F1 itu dibagi dengan sudut yang ada di depannya. Yang ada di depannya kan beta ya, berarti sin beta gitu ya. Kemudian akan sebanding nilainya dengan F2, gaya F2 dibagi dengan sudut yang ada di depannya, sin A, sin alfa.
Dan yang F3 itu kan depannya ada gamma ya, berarti F3 per sin gamma. Kalian cukup pakai ini aja. Nah, berarti untuk menghitung dari tali-tali ini, kalian cukup harus mengetahui sudut-sudut yang ada di depannya gitu ya. Coba kalian perhatikan pada gambar ini kan membentuk 3 sudut juga ya, sama ya. Nah, berapakah kira-kira besar sudut pada masing-masing bagian ini nih? Oke, ini kan bentuknya segitiga. Kalau segitiga total sudutnya harus 180 derajat. Sedangkan di sini udah ada 30, di sini udah ada 30. 60 ya totalnya. Berarti ini sisanya 180 dikurangi 60, yaitu 120. Nah, karena ini 120, berarti ini sama ini juga harus sama nih. Ya, ini sama ini soalnya dia simetris ya, harus sama. Oke. 120 dari 360, ini udah ada 120, berarti sisanya 240. 240 ini bagi 2, 120, 120. Jadi intinya pada gambar ini dia membentuk sudut yang sama. Ini antar bagian ini ya, 120, 120, 120 gitu. Jadi kita tinggal masukin aja langsung ke sini nih. Yang gaya yang udah diketahui kan tadi ini ya, yang gaya apa, bola besi 6 kilo. Kalau 6 kilo itu kan kalau diubah ke dalam gaya berat jadinya 6 dikali 10, 60 ya, 60 Newton. 60 Newton. Nah, berarti di depannya kan sin 120 ya. Berarti boleh ditulis 60 per sin 120. Nah, karena sin 120 itu berada di kuadran 2, ingat pada kuadran 2 sin positif dan nilainya sama dengan sin 60. Makanya di sini ditulisnya sin 60 itu ya, M kali G per sin 60. Masanya tadi 6, gravitasi 10, sin 60 adalah setengah akar 3. Yang ditanyakan adalah tali. Kalian bebas ya, mau tali kanan, mau tali kiri, sama aja. Jadi kita ambil salah satunya, T. Sin di T itu sudut yang ada di depannya sama, 120. Ya, nilainya sama kayak sin 60 juga, yaitu setengah akar 3. Dari sini ini bisa hilang ya, ini dibagi ini bisa habis. Berarti T-nya 60 Newton. Gitu. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ilustrasikan kayak jungkat-jungkit ya, atau kalau bahasa Sundanya mah apa? Cungkelik-cungkedang gitu ya. Ini ada poros di tengah. A-nya sebagai poros, kemudian ada ujung B dan ujung C. Pada masing-masing ujung kita simpan beban. Yang di B itu 200 Newton, sedangkan yang di C belum diketahui ya bebannya berapa. Cuman di sini diketahui jarak antara poros ke B itu 4 meter dan antara poros ke C itu 12 meter. Beda ya jaraknya ya. Nah, terus pada soal ini diminta untuk mencari berapakah nilai F gitu. Oke, kita anggap sistem ini sedang berada dalam kesetimbangan ya, berarti statis diam. Nah, kalau diam statis berarti di sini tuh masing-masing gaya baik yang di B maupun di C menghasilkan torsi yang arahnya berlawanan dan saling menyeimbangkan. Torsinya harus sama ya, besar torsinya harus sama, ini sama ini torsinya harus sama, tapi berlawanan sehingga sistem bisa setimbang. Oke, untuk yang pertama ini ada F kali R1, F-nya 200 dari sini ya, kemudian jaraknya 4 nih, ini lengannya dari B ke A. Terus yang kedua itu F ini, F beban yang dicari, kemudian R-nya 12. Gampang banget ya, ini mah pokoknya mah torsinya ini harus sama dengan torsi ini gitu ya. Nih, dari sini biasa perhitungan matematika biasa kita dapat F sama dengan 66,67 Newton. Soal yang terakhir ini sebuah balok bermasa 5 kg. Ini ada balok ya, katanya 5 kg, kemudian diletakkan di atas papan kayu yang bermasa 10 kg. Si papan juga punya massa 10. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan kaki C. Jika jarak beban dari A 1 meter,
jadi beban ke atas 1 meter, sedangkan panjang kayu 5 meter. Oh, berarti B ke C sisanya ya 4 meter. Maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah gaya tekan gitu ya yang dialami oleh si A gitu. Perlu kalian ketahui untuk menentukan torsi, menentukan poros, itu harus diambil dari titik yang tidak diketahui gayanya dan tidak juga ditanyakan ya. Titik yang tidak diketahui dan titik yang tidak ditanyakan. Kalau kalian bingung gitu ya menentukan di mana sih titik tumpunya gitu, kalian cari titik yang tidak ada gaya dan tidak diketahui gayanya dan tidak diketahui dan tidak ditanyakan gitu ya. Nah, di sini yang tidak diketahui juga tidak ditanyakan adalah yang C. Ini kan ada gaya ya, ada titik tumpu, ada gaya tekan. Tapi karena tidak ditanyakan dan juga tidak diketahui, maka ini anggap sebagai porosnya yang C. Gitu. Oke, kita bayangkan seandainya si A ini nggak ada, maka batang ini beserta baloknya akan turun ke bawah ya, akan berputar ke bawah nih, berlawanan arah jarum jam. Itu ya, akan berlawanan. Nah, karena ada A ini fungsinya untuk menyeimbangkan gitu ya, agar sistem seimbang. Berarti si A ini memiliki peran, dia menghasilkan gaya ke atas gitu ya, ke atas, atau torsinya dia melawan torsi yang ke bawah, berarti dia torsinya ke atas gitu, searah jarum jam. Itu maksudnya. Makanya di sini si A ini kenapa ke atas, karena dia itu menahan pergerakan batang yang ke bawah gitu ya. Si A ini menahannya jadi ke atas, menyeimbangkan ke atas. Nah, si A ini juga karena tadi kan kalau turunnya ke bawah ya, berlawanan arah jarum jam, maka torsi yang dihasilkan oleh A akan searah jarum jam atau negatif gitu ya. Nah, terus lagi di beban juga nih, di balok juga kan dia punya massa, berarti punya gaya berat arahnya ke bawah dan akan memutarkan batang berlawanan arah jarum jam, makanya dia positif gitu ya. Selain balok juga ada papan kayu juga punya massa. Dari massa nanti diturunkan jadi gaya berat papan. Nah, pergerakannya juga kan ke bawah ya, berlawanan arah jarum jam si torsinya, maka dia kasih tanda positif juga gitu. Jadi di dalam sistem ini kita punya 3 torsi yang ke atas oleh titik A gitu ya, torsi yang B, ini yang B, kemudian torsi yang O gitu. Oke, karena dia berada dalam kesetimbangan statis diam, maka sigma torsi harus sama dengan 0. Torsi 1 sama dengan torsi 2 sama dengan torsi 3 harus sama dengan 0. Kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya, rumusnya dulu berarti ini ya. NA karena dia searah jarum jam berarti negatif gitu ya, negatif NA dikali dengan lengan dari A ke C. Dari ke C kan kita anggap C nya sebagai poros ya tadi. Kemudian WB dikali LBC dari B ke C. Oke, kemudian gaya berat papan, kemudian jaraknya dari O ke C. Gitu ya. Kita masukkan NA itu berarti yang dicari ya, gaya yang dialami oleh titik A, oleh balok A gitu ya. LAC itu panjang kayu 5 cm, kemudian berat beban 5 kg berarti 50 gaya beratnya. LBC 4, kemudian gaya berat papan itu kan 10 kg jadi 100. Jarak dari OC, nah karena papan kayu itu panjangnya panjangnya ya 5 meter, maka untuk papan kayu ini gaya beratnya ada di tengah, yaitu di 2,5 meter gitu ya. Oke, sebenarnya kita hitung min 5 NA, ini 200, 250. Dari sini kita hitung pakai matematika biasa, berarti dapat NA sama dengan 90 Newton. Oke, ya. Berarti gaya yang diberikan oleh balok A ini sebesar 90 Newton untuk menopang rotasi ke bawah dari balok dan papan kayu. Itu teman-teman, gimana nih tentang soal-soalnya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk yang mau bertanya boleh nanti langsung tanyain aja ke ibu. Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.